pemilih yang ingin melakukan pindah memilih, surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir model A surat pindah memilih. Untuk teman pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar dalam DPT, DPTB adalah daftar pemilih tambahan. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga tentunya dalam keadaan sehat dan walafiat dan terus semangat untuk menyambut pesta demokrasi kita yang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Baiklah, nah perkenalkan saya Fadila Utami, host podcast KPU Bangka Selatan, orasi seru obrolan demokrasi seputar pemilu. Baik, teman pemilih, tamu kita pada episode kali ini, beliau merupakan wajah-wajah yang tentunya sudah sangat familiar di lingkup KPU Bangka Selatan. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Beliau merupakan Kasubag Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau sering disebut dengan Perdatin. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, ada baiknya mungkin teman pemilih di rumah perlu tahu beliau ini siapa sih. Nah, ada baiknya Bapak perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harfid Ersas. Saya bergabung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan pada bulan Maret tahun 2011 sebagai CPNS pada subbagian program dan data. Dan alhamdulillah pada bulan Maret tahun 2022 saya diamanatkan menjadi Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sampai dengan saat ini. Nah, teman pemilih, itu merupakan jejak karir beliau dari tahun 2011 sampai 2023 saat ini. Berarti beliau sudah berkecimpung dalam dunia kepemiluan sudah hampir berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Wow, sangat lama sekali ya teman pemilih. Nah, baiklah. Kalau boleh tahu nih, Pak Harfid, di divisi yang Bapak naungi saat ini ada kesibukan apa sih? Terima kasih Pak Jila. Teman pemilih, saat ini kami sedang masuk dalam tahapan daftar pemilih tambahan. DPTB adalah daftar pemilih tambahan, di mana daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana pemilih tersebut terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Nah, itu merupakan DPTB, teman pemilih. Nah, jadi bagi teman pemilih yang belum terdaftar atau pindah pemilih, begitu? Ya. Maksudnya untuk pindah pemilih, gimana sih Pak prosesnya? Gitu. Gimana misalnya nih teman pemilih di rumah nih, ada yang mahasiswa luar misalnya, pengen memilih KTP teman pemilih itu tertulis di Kabupaten Bangka Selatan. Nah, terus teman pemilih ini sedang kuliah di Jogja misalnya, pengen memilih gitu, gimana pengurusannya gitu? Ya, baiklah. Pemilih yang ingin melakukan pindah memilih itu dapat langsung ke kantor KPU Kabupaten Kota atau ke kantor panitia pemilihan kecamatan atau ke kantor panitia pemungutan suara terdekat, baik itu di tempat asal pemilih terdaftar maupun di tempat tujuan pemilih ingin mendaftarkan sebagai pemilih pindah memilih. Jajaran Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih. Setelah proses pindah memilih selesai dilakukan oleh petugas melalui aplikasi Sidali,
maka akan diterbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir model A surat pindah memilih dan diberikan kepada pemilih yang bersangkutan. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam pengurusan kepemindahan pemilih. Jika teman pemilih di rumah nih ingin mengurus kepemindahan pemilih agar tetap tidak golput ya teman, jangan sampai golput, oke? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Harfid, jika teman pemilih tidak terdaftar dalam DPT, terus apakah teman pemilih bisa memilih gitu? Baiklah, Pak Gila, warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih namun tidak terdaftar dalam DPT itu masih bisa untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTPL kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara. Namun pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau yang biasa disebut TPS pada 1 jam terakhir dari pukul 12 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, sepanjang surat suara masih tersedia. Jadi masih bisa memilih nih? Masih bisa. Nah, jadi teman pemilih jangan khawatir, bagi yang tidak terdaftar di DPTB, teman pemilih masih bisa memilih atau menyuarakan suara demokrasi teman pemilih ke TPS terdekat dengan cara membawa KTP elektronik, dan pemilih bisa datang di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, seluruh informasi tentang DPT, DPTB, dan lain sebagainya sudah dipaparkan langsung oleh beliau selaku Kasubag Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, mohon itu Pak, sedikit statement closing untuk teman pemilih di rumah. Kira-kira pesan apa sih yang Bapak ingin sampaikan agar pelaksanaan kepemiluan kita ini agar bisa berjalan dengan lancar? Baiklah, statement closingnya adalah untuk teman pemilih, pastikan nama Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara cek melalui situs https cekdptonline.kpu.go.id. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu serta membagi nih informasi sekaligus pesan terhadap teman pemilih di rumah. Nah, teman pemilih, semoga teman pemilih di rumah menikmati informasi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi teman pemilih di rumah. Teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan setiap episode podcast di KPU Kabupaten Bangka Selatan ini. Nah, selalu subscribe channel kita, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol lonceng agar tidak tertinggal informasi terkait pemilu 2024. Baik, saya Fadzila Utami, host KPU Bangka Selatan. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memilih untuk